guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Nah, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan landasan visional bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa itu bersangkutan. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika historisnya. Wawasan Nusantara ini dimulai pertama kali pada Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, namun sebagai penghubung pulau-pulau. Selanjutnya yaitu tentang wawasan Nusantara sebagai konsepsi. Rumusan tentang wawasan Nusantara sebagai konsepsi terdapat pada pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Nah, selanjutnya terdapat juga pada Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 yang berbunyi wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer, terdiri atas 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan apa-apa saja keunikan wilayah Indonesia. Yang pertama, yaitu wilayah Indonesia bercirikan negara kepulauan, di mana wilayah Indonesia memiliki 17.508 pulau. Yang kedua, luas wilayah 5.192 juta kilometer dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer dan laut seluas 3.166 juta kilometer. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Nah, yang ketiga yaitu jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Dan yang keempat, terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Wilayah yang subur dan kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam lainnya. Selanjutnya yaitu keunikan bangsa Indonesia sebagai kesatuan. Yang pertama, memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku. Ini dihitung pada tahun 2010. Terus yang kedua, memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta jiwa, dihitung pada tahun 2011. Dan yang ketiga, memiliki keragaman ras, keragaman agama, dan memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dan keragaman suku bangsa. Nah, wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan kepada keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen, ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Sehingga konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Oke guys, hanya ini yang dapat aku